Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan Rabu, namun masih mampu bertahan di level 7.100. Ya, pemirsa, IHSG melemah terbebani oleh pelemahan saham perbankan Big Caps usai Bank Indonesia menahan suku bunga di pertemuan Juni 2025. Indeks harga saham gabungan ditutup terkoreksi pada perdagangan Rabu di tengah beragam bursa regional seiring meningkatnya ketegangan Iran dengan Israel. Dikutip dari papan perdagangan Bursa Efek Indonesia, IHSG turun 0,67% di level 7.107,78. Pelemahan terpangkas karena secara intraday, IHSG sempat melemah ke level 7.089,45. Tiga sektor dengan penurunan terdalam adalah konsumsi non-primer yang melemah 1,29%, teknologi turun 1,21%, dan keuangan terdepresiasi 0,84%. Sementara itu, saham yang menjadi pemberat utama diantaranya saham PT Aman Mineral International Tbk yang ditutup melemah 4% di level Rp7.800 per saham dan berkontribusi terhadap pelemahan IHSG di 11,85 indeks poin. Dari saham perbankan Big Caps, saham PT Bank Sentral Asia Tbk ditutup melemah 1,93% di level Rp8.900 per saham dan berkontribusi ke pelemahan IHSG di 8,52 indeks poin. Dari perbankan Big Caps lainnya, saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ditutup melemah 0,51% di level Rp3.940 per saham dan berkontribusi 4,59 indeks poin ke pelemahan IHSG. Dan selanjutnya saham PT Bank Mandiri Persero Tbk ditutup melemah 0,49% di level Rp5.075 per saham dan membebani IHSG di 4,59 indeks poin. Saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk pun turut ditutup melemah 1,38% di level Rp4.300 per saham dan memberatkan IHSG di 2,16 indeks poin. Adapun pasar memasuki zona merah semakin dalam setelah pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di 17 hingga 18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,5%. Sejalan dengan keputusan ini, Bank Indonesia juga menahan suku bunga deposit facility di level 4,75% dan suku bunga lending facility tetap di level 6,25%. Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,25%. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah dihubungi pihak Iran untuk bernegosiasi soal konflik dengan Israel. Namun Trump menyebut saat ini sudah sangat terlambat untuk melakukan pembicaraan. Pernyataan terbaru ini muncul usai Trump menyerukan agar Iran menyerah tanpa syarat yang langsung direspon oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dengan menyebut bahwa perang sudah dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memberikan pernyataan terkait konflik antara Iran dan Israel. Trump mengklaim telah dihubungi pihak Iran untuk bernegosiasi, namun ia menyebut saat ini sudah terlambat untuk melakukan pembicaraan. Meski demikian, ketika ditanya apakah Amerika Serikat telah memutuskan untuk melakukan intervensi militer di tengah konflik Iran dan Israel, Trump tidak memberikan jawaban secara pasti. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyerukan perang dimulai melalui serangkaian unggahan di media sosial X. Ia juga menulis dalam unggahan berbeda bahwa Iran tidak akan pernah berkompromi dengan Zionis. Unggahan Khamenei mengemuka setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut soal keberadaan dirinya. Trump menyebut Khamenei adalah target yang mudah, namun tidak akan dihabisi setidaknya untuk saat ini. Trump pun kemudian menulis dalam unggahan berikutnya agar Iran menyerah tanpa syarat yang langsung direspon oleh pemimpin Iran yang mengatakan bahwa perang telah dimulai. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan tak berubah, tetap di level 4,25 hingga 4,5% dalam rapat FOMC periode Juni 2025. Melansir Reuters, pemirsa, para pembuat kebijakan The Fed
member ini memberi sinyal bahwa biaya pinjaman kemungkinan masih akan turun pada tahun ini. Namun mereka memperlambat laju pemangkasan suku bunga karena proyeksi inflasi yang lebih tinggi imbas kebijakan tarif dari pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam proyeksi ekonomi terbaru, para pembuat kebijakan The Fed menggambarkan situasi ekonomi Amerika Serikat yang cenderung mengalami stagflasi, di mana pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 1,4% tahun ini. Tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,5% dan inflasi diperkirakan mencapai 3% pada akhir 2025, jauh di atas level saat ini. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has come down a great deal, but has been running somewhat above our 2% longer run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic development. Dari penutupan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir variatif pada Rabu dengan S&P 500 hampir mendatar mengembalikan keuntungannya setelah Chairman the Federal Reserve Jerome Powell mengatakan inflasi harga barang diperkirakan naik selama musim panas karena tarif Presiden Donald Trump mulai berlaku bagi konsumen. Pemirsa, pada penutupan perdagangan Rabu, indeks Dow Jones ditutup turun 0,1% menjadi 42.171. Indeks S&P 500 melemah 0,03% ke level 5.980 dan Nasdaq Composite menguat 0,13% ke level 19.546. Sementara itu, pemirsa, bursa ekuitas Eropa merosot pada perdagangan Rabu karena investor menunggu keputusan kebijakan moneter The Fed di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah yang menambah ketidakpastian pasar. Pemirsa, indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup melemah 0,36% ke level 540,33, kemudian indeks DAX Jerman melemah 0,5% ke level 23.317. Dan kemudian indeks CAC Prancis terkoreksi 0,36% ke posisi 7.656,12.